Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas persamaan mutlak bagian yang kedua. Nah, ini dia. Bentuknya adalah yang di dalam mutlak adalah fungsi f dan sama dengan fungsi g. Kalau sebelumnya kan konstanta ya, sama dengan konstanta. Kali ini sama dengan sebuah fungsi yang pasti ada x-nya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, tentu nggak bisa asal-asalan ya menyelesaikannya ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang belum melihat bagian yang ke satu, silahkan lihat dulu supaya teman-teman paham ya, karena ini ada kaitannya. Oke, langsung saja di sini kita menggunakan konsep mutlak ya. Nah, ini dia konsepnya. Kami ingatkan lagi, siapa tahu teman-teman lupa nih. Jadi, misalkan di sini nih, mutlak A. Jadi A ini kan peubah. Nilainya bisa positif, bisa negatif ya. Nah, jika nilai A-nya itu positif, maka hasilnya akan menjadi A. Tapi, kalau A-nya itu negatif atau lebih kecil 0, supaya hasilnya positif A, maka A-nya itu mesti saya kalikan dengan negatif. Nah, saya kasih contoh di sini misalkan nih. Apa sih maksudnya, kan kadang kesulitan ya kalau kita menggunakan istilah kayak gini. Misalkan yang di dalamnya ini adalah 5. Nah, 5 ini sebagai A misalkan ya. 5 itu kan positif nih. 5 itu positif. Karena positif, maka hasilnya adalah A. Ya, hasilnya 5 karena A-nya itu 5. Gitu. Jadi mutlak itu kan nilainya absolut ya, selalu positif ya. Nah, kenapa kok bisa positif? Ya, inilah konsepnya. Tapi misalkan yang di dalam mutlak itu negatif 5 misalkan. Nah, karena A-nya itu negatif 5, A-nya lebih kecil 0 ya, negatif 5, maka supaya positif, yang di dalam atau A-nya itu kita kalikan negatif. Siapa A-nya? Negatif 5 kan? Kita kalikan negatif. Maka hasilnya adalah positif 5. Nah, itulah konsep mutlak. Kita taunya kan pokoknya mutlak selalu positif. Nah, kenapa bisa positif? Karena kalau negatif kita kalikan dengan negatif supaya hasilnya positif. Begitu juga kalau misalkan yang di dalam itu X, misalkan sama dengan 5. Nah, kan kita nggak tahu nih X-nya apa, bisa positif, bisa negatif kan? Maka di sini kita menggunakan dua kemungkinan. Yang ke satu adalah kita misalkan jika X-nya itu positif, maka karena X-nya positif, hasilnya tetap X ya, sama dengan 5. Nah, apakah 5 lebih sama dengan 0? Ya, betul, maka ini memenuhi. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, misalkan nih, X-nya kita anggap negatif. Karena X-nya negatif, maka X-nya kita kalikan negatif kan? Jadi mutlak X menjadi negatif X sama dengan 5. Maka X sama dengan negatif 5. Apakah negatif 5 lebih kecil 0? Ya, betul. Nah, jadi min 5 juga memenuhi. Maka kalau soal kayak gini himpunannya 5 dan juga negatif 5. Nah, ini sudah ada di bagian yang ke-1, teman-teman ya. Mesti teman-teman lihat dulu nih. Atau bisa juga kita pangkatkan 2. Kenapa bisa kita pangkatkan 2? Karena ini mutlak, di sini juga positif 5 ya. Jadi bisa kita pangkatkan 2 kalau sudah pasti positif. Dan hasilnya udah pasti betul memenuhi semua. Nah, gimana kalau soalnya bukan sama dengan 5, tapi sama dengan ada X-nya nih. Contohnya kayak soal ke-1. Bolehkah kita memangkatkan 2? Sebetulnya boleh-boleh saja, sah-sah. Sah-sah saja kita pangkatkan 2. Cuma masalahnya, X yang teman-teman dapatkan itu belum tentu betul. Jadi X-nya itu yang teman-teman dapatkan, mesti teman-teman masukkan dulu ke dalam soalnya, ke dalam XX ini nilainya. Nah, terus dilihat hasilnya sama nggak gitu loh. Kalau beda, jadi nggak memenuhi. Kalau sama, ya itulah jawabannya kayak gitu. Ya, cuma kelemahannya kan akan menjadi sangat susah gitu kalau bentuknya aneh. Bentuk soalnya aneh. Ini kebetulan bentuk soalnya simple. Nah, jadi kan jawaban X yang kita dapatkan belum tentu betul. Nah, apalagi kalau ini soalnya masih sama dengan, apalagi kalau soalnya dalam bentuk pertidaksamaan. Wah, itu pasti akan sangat konyol banget kalau teman-teman memangkatkan 2. Gitu. Jadi supaya nggak salah nih teman-teman, kita akan coba latihan menggunakan konsep supaya nanti kalau teman-teman menyelesaikan soal pertidaksamaan, itu konsepnya sama, tinggal pakai aja sama itu, sama banget. Gitu. Jadi kita membiasakan dulu ya, kita menggunakan konsep nih. Jangan dipangkatkan 2. Nah, konsep yang ke-1, ini yang di dalam mutlak itu kan 2x min 1 nih. Wah, sampai bingung saya membacanya. 2x min 1. Jadi 2x min 1 itu bisa kita anggap positif ataupun negatif kan. Nah, kayak tadi X tadi ya. Kemudian yang ke-1 kita anggap 2x min 1-nya itu adalah positif atau 0.
Iya nih, nolnya positif atau nol ya. Karena nol masuk nih, suka lupa disebut. Jadi 2x, ini kan jadi 1, maka x-nya ini setengah. Nah, kita anggap tadi 2x min 1-nya positif. Kalau kita anggap positif, ya tetap hasilnya 2x min 1 sama dengan x min 2. Enggak kita kalikan negatif 2x min 1-nya, karena kita anggap positif. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, coba deh saya tuliskan dulu kemungkinan yang keduanya ya. Itu 2x min 1-nya adalah negatif. Jadi 2x di sini 1, x-nya di sini setengah jadinya ya. Nah, karena kita anggap negatif tadi, kalau di dalam mutlak itu negatif, maka kita kalikan dengan negatif. Jadinya min 2x min 1 sama dengan x min 2. Tuh, saya kalikan negatif nih, karena yang di dalam kita anggap lebih kecil 0 atau negatif. Nah, langsung kita lanjutkan yang ke satu dulu nih. Di sini jadinya 2x min x ya, sama dengan min 2 plus 1. 2x min x itu adalah positif x, sama dengan min 2 tambah 1 itu adalah min 1. Nah, kita dapatkan di sini x-nya adalah negatif 1. Nah, tapi nggak usah kita masukin ke soal. Kita lihat aja yang batas yang kita tuliskan tadi di atas. Batasannya itu nilai x pokoknya di atas setengah. Tapi x yang kita dapatkan adalah negatif 1. Nggak masuk kan itu? Nggak pas ya. Oleh sebab itu, negatif 1 itu bukan jawabannya. Jadi tidak memenuhi. Nah, jadi kita nggak usah masukin ke soal capek-capek ngitung, nggak usah. Kita tinggal lihat dengan kita bandingkan dengan batasannya, itu masuk atau enggak tuh x-nya. Sesuai dengan batasannya enggak. Kalau sesuai, itulah jawabannya. Kalau enggak, ya bukan jawabannya gitu, lebih enak. Coba kalau yang ini kita kalikan negatif ya. Jadi min 2x ditambah 1 sama dengan x min 2. Nah, min 2x min x sama dengan min 2 min 1 ya. Min 2x min x hasilnya min 3x, min 2 min 1 min 3. Nah, ini semuanya saya bagi dengan negatif 3, maka hasilnya adalah positif 1. Nah, kita cek nih. X yang kita dapatkan adalah positif 1, tapi batasnya di sini lebih kecil setengah. Apakah 1 nilainya di bawah setengah? Lebih kecil setengah? Tentu tidak. Salah dong. Oleh sebab itu, 1 juga tidak memenuhi. Nah, nggak memenuhi semua nih. Terus jawabannya apa? Kalau 1 dan 2 ini nggak memenuhi, maka himpunannya adalah himpunan kosong. Jadi tidak memiliki himpunan penyelesaian. Kita tulis kayak gini, atau kita tuliskannya kayak gini nih. Ini bacanya himpunan kosong ya, bukan kosong ya. Ini bacanya himpunan kosong. Nah, inilah jawabannya. Soal ke-1 selesai. Nah, ini kan himpunan. Lah, gimana kalau yang ditanyakan bukan himpunan, tapi nilai X-nya misalkan. Nah, kalau yang ditanyakan nilai X, tentu jawabannya jangan dalam bentuk himpunan. Kalau tentukanlah nilai X. Nah, kalau nggak ada jawabannya, maka ya tulis saja X atau tidak memiliki penyelesaian, gitu aja. Maka nilai X adalah tidak memiliki penyelesaian. Bukan himpunan kosong, agak aneh ya. Ditanya nilai X tapi himpunan jawab. Gitu. Soal ke-1 sudah selesai, kita lanjut soal yang kedua. Nah, ini soal kedua sama ya, yang di dalam mutlak adalah 5 min 2x. Langsung saja kita buat jika yang di dalam mutlak itu positif dulu. 5 min 2x positif atau sama dengan 0 ya. Di sini min 2x, ini min 5. Maka semuanya ini hati-hati, ini dibagi dengan negatif 2. Nah, dibagi negatif 2, jadi negatif 2x dibagi negatif 2 kan 1x ya, positif. Tandanya jangan lupa dibalik karena kita bagi dengan negatif. Hati-hati ya. Jadi kalau kita bagi atau kita kali dengan negatif, tandanya itu dibalik. Kemudian di sini min bagi min positif, 5 bagi 2 ya 2,5 lah ya. Tulis saja kayak gini nggak apa-apa. Langsung saja kita tuliskan jika positif ini 5 min 2x sama dengan 3x min 1. Nah, min 2x min 3x sama dengan, ini min 1, 5 jadi min 5 ya. Ini min 2x min lagi 3x min 5x sama dengan min 6. Saya bagi dengan negatif 5 semua. Negatif bagi negatif positif, jadi 6 dibagi 5 itu 1,2. Nah, kita cek nih. X-nya itu kita jadikan desimal aja supaya gampang. Kita anggap desimal ya.
X-nya ini kita dapatkan 1,2 nih. Tapi batasan X yang kita dapatkan di kemungkinan yang ke-1 ini, X-nya 5 bagi 2 itu 2,5, lebih kecil 2,5. Jadi X-nya itu mesti lebih kecil 2,5, di bawah 2,5, tapi X yang kamu dapatkan itu 1, tuh. Coba ya. Jadi X yang di batasannya itu di bawah 2,5, tapi X yang kamu dapatkan adalah 1,2. Apakah memenuhi? Iya, memenuhi, karena 1,2 nilainya lebih kecil ketimbang 2,5. Jadi ini memenuhi. Nah, ada jawabannya jadi ya. Kemudian yang kedua, kita anggap negatif yang di dalam. Nih. Jadi min 2x, di sini min 5. Langsung saja dibagi negatif 2 ya. Ini sebetulnya sama nih. Cuma beda tandanya aja. Nah, kayak gini ya. Nah, karena kita anggap tadi negatif 5 min 2x, maka saya kalikan dengan negatif. 5 min 2x tuh sama dengan 3x min 1, kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif 5 ditambah 2x sama dengan 3x min 1. Nah, ini jadi 2x min 3x sama dengan min 1 plus 5 ya. 2x min 3x adalah min x sama dengan apa nih? 4 ya. Maka x sama dengan negatif 4. Nah, kita cek nih. X yang kita dapatkan adalah negatif 4. Tapi batasan x-nya di sini, pokoknya nilai x-nya di atas 2,5. Apakah negatif 4 nilainya di atas 2,5? Tentu salah. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya cuma ada 1. Ini ya, jadi ya 1,2 tadi ya. Tuh. Inilah jawabannya. Nah, simple ya. Tuh, nggak lama-lama banget. Kalau teman-teman nulis cepat ini pasti 2 menit, 3 menit lah selesai. Kalau udah biasa juga. Nah, silakan teman-teman kalau masih ada kesulitan langsung komen di bawah ini ya. Nanti kami akan menjawab dengan senang hati tentunya. Coba kita lanjut soal yang ketiga nih. Nah, ini soalnya udah mulai unik nih. Soal ketiga, himpunan penyelesaian masih sama ya. Jadi di sini yang di dalam adalah 2x min 5 nih. Udah kita otak-atik itu. Yang ke 1. 2x min 5. Kita tulis positif atau sama dengan 0 ya. Jadi di sini 2x, di sini 5, di sini x. Jadi 5 dibagi 2 ya 2,5 tadi udah ya. Kita anggap positif ini. Jadi 2x min 5 sama dengan 2x min 1. Nah, ini kan 2x min 2x sama dengan min 1 ditambah 4. 2x min 2x itu 0. Min 1 tambah 4 adalah 3. Apakah 0 sama dengan 3? Ya, tentu salah itu ya. Nah, jadi ini tidak memenuhi. Hati-hati, ini x-nya kan nggak ada. Kalau x yang nggak ada itu nggak selalu jawabannya tidak memenuhi. Hati-hati loh ya. Bisa juga memenuhi. Bisa juga memenuhi, bisa juga tidak memenuhi. Nah, tapi kalau 0 sama dengan 3 tentu enggak ya, enggak memenuhi. Tapi kalau 0 sama dengan 0 atau 3 sama dengan 3, nah itu memenuhi. Tapi itu bukan X-nya. Nanti deh, nanti ada soal kayak gitu nanti. Intinya kalau 0 sama dengan 3 itu tidak memenuhi. Jadi yang kemungkinan ke-1 kita abaikan. Kemudian yang kedua nih. Tadi 2x min 5-nya di sini negatif ya. Jadi 2x, di sini 5, x-nya 5 bagi 2, 2,5. Nah, karena kita anggap tadi negatif, jadi 2x min 5-nya saya kalikan dengan negatif. Gitu, supaya jadinya positif gitu kan intinya. 2x min 1 kita kalikan min, jadi min 2x ditambah 5. Di sini 2x min 1. Nah, jadi min 2x min lagi 2x sama dengan min 1 min lagi 5. Min 4x sama dengan apa nih ya? Min 6. Jadi saya bagi dengan negatif 4. Hasilnya adalah min bagi min plus 6 dibagi 4. 6 bagi 4 itu bisa dibagi 2 ya. Nah, kita cek nih. 3 dibagi 2 itu adalah 1,5. X yang kamu dapatkan 1,5. Tapi batasan X yang kamu tulis tadi adalah X-nya di bawah atau lebih kecil 2,5.
Apakah 1,5 lebih kecil 2,5? Oh betul, jadi ini memenuhi. Oh ya, ini lupa nih. Jadi kemungkinan yang ke satu dan yang kedua ini gabungan ya, bacanya atau. Jadi kita gabung jawabannya. Bukan dan loh, atau. Jadi kalau yang satu tidak memenuhi, yang keduanya ada jawabannya ya karena atau, itu pasti memenuhi semua. Kepake ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 3/2. Nah, nanti habis ini untuk soal yang keempat atau kelima tadi ya, nanti akan kami lebih jelaskan lagi apa itu bedanya kalau penulisan atau sama dan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Nanti akan kami jelaskan sekilas saja. Oke, jadi jawabannya adalah ini. Lanjut soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah, ini soalnya udah tambah unik nih. Ini kayaknya sama nih. Gimana ya? Nah, yang di dalam di sini dalam mutlak adalah 3x min 6. Langsung saja kita tuliskan di sini. 3x min 6-nya itu positif atau 0 ya. Jadi 3x di sini 6, saya bagi dengan 3 karena dibagi dengan positif, maka ya tetap ya tandanya. Di sini 6 dibagi 3 adalah 2. Oke, positif ya. Jadi 3x min 6 sama dengan 3x min 6 juga. Wah, ini unik nih. 3x min 3x sama dengan min 6 plus 6. 0 sama dengan 0. Nah, ini nih. Tadi udah dijelasin soal ketiga. 0 sama dengan 0 apakah betul? Ya betul, memenuhi kan? Memenuhi dong. Nah, karena di sini nggak ada x-nya, maka kalau tadi kan jawabannya 0. Kalau sudah 0, apakah 0 lebih sama dengan min 2? Kan gitu. Oh, betul atau salah gitu kan? Udah pasti kayak soal tadi kan. Langsung kita samakan ke batas yang di atas ini. Kalau ada x-nya. Nah, di sini 0 itu bukan x loh. Di sini hati-hati, 0 itu bukan x. Jadi ini cuma kalimat betul salah aja di sini. 0 sama dengan 0. Itu betul atau salah? Betul kan? Oleh sebab itu, himpunannya apa dong? Apakah 0? Bukan. 0 itu bukan x, hati-hati. 0 itu bukan x-nya. Tapi di sini cuma dituliskan 0 sama dengan 0, bukan x sama dengan 0 ya. Karena 0 sama dengan 0 itu betul, maka himpunannya adalah yang atas ini. Nah, inilah himpunannya. Jadi maksudnya, kalau x yang saya masukin itu 2 atau lebih, maka jawabannya pasti memenuhi. Itu maksudnya. Coba aja teman-teman masukin x-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke x-nya yang dalam soal ini. Pasti memenuhi. Nggak usah dicoba ya. Percaya aja pokoknya. Gitu ya. Jadi, ingat, kalau yang paling bawah ini 0 sama dengan 0 memenuhi, maka jawabannya adalah interval yang atas ini. Tapi kalau kayak soal ketiga, misalkan yang paling bawah ini 0 sama dengan 3, kan salah. Ya udah pasti tidak memenuhi. Oke ya. Kemudian soal yang kedua. Yang kemungkinan yang kedua. Kita anggap 3x min 6-nya adalah negatif. Maka 3x di sini 6, x-nya di sini 2. Nah, kita anggap negatif, jadi saya kalikan negatif ya. 3x min 6 sama dengan 3x min 6. Saya kalikan negatif, jadi min 3x ditambah 6 sama dengan 3x min 6. Nah, ini min 3x min lagi 3x sama dengan min 6 min lagi 6. Ini min 6x, yang ini min 12. Maka saya bagi dengan negatif 6, hasilnya adalah x-nya 2. Nah, kita cek di sini nih. X yang kamu dapatkan 2. Nah, ini betulan 2 itu nilai x-nya. Kalau tadi yang kesatukan 0 sama dengan 0, nggak ada x-nya ya. Nah, ini x sama dengan 2. Kita cek di sini. Apakah 2 itu lebih kecil 2? Hati-hati, di sini nggak ada sama dengannya loh. Maka jawabannya salah, tidak memenuhi. Tidak memenuhi loh. Kok gitu? Di sini tadi x-nya sama dengan 2 nggak memenuhi, tapi yang ke satu tadi x lebih sama dengan 2 itu memenuhi. Jadi 2 itu memenuhi atau enggak sih sebetulnya? Nah, hati-hati. Ini kemungkinan ke satu sama kedua ini bacanya atau. Kalau atau itu gabungan. Gabungan loh, hati-hati loh. Gabungan ya, karena gabungan
maka kalau yang satu ada duanya, yang kedua nggak ada duanya, maka kalau digabung, ya jadi ada duanya. Coba ya, ini nanti akan kita pakai juga di soal kelima. Contoh nih. Contoh, misalkan ada soal begini. Di sini min 1, di sini misalkan 5. Yang satu himpunannya ke sana, kanan, satu ke sini. Nah, kalau saya bacanya atau X lebih kecil 1 atau X lebih besar 5. Kalau atau, himpunannya yang mana? Ya himpunannya adalah X lebih kecil min 1 atau ya V itu disjungsi lebih besar 5. Itu atau, betul. Tapi kalau kita pakai dan, nah ini atau. Kenapa kok atau? Yaitu yang satu itu X lebih kecil min 1, yang satunya 5. Sebetulnya ini nggak ada yang nyenggol kan? Nggak ada yang sama kan? Jadi kalau atau ya digabung aja. Yang satu suka dengan negatif 1, yang satunya lagi sukanya dengan 5. Ya udah digabung aja kan gitu. Tapi kalau kita pakai dan, X-nya lebih kecil min 1 dan X-nya lebih besar 5. Kalau dan itu dua-duanya mesti memenuhi. Apakah ada jawabannya? Jadi nggak ada, hati-hati. Nggak ada. Jadi kalau dalam himpunan itu, atau itu sama dengan, apa namanya ya? Union. Apa tuh union? Itu gabungan. Tapi kalau dan, itu sama dengan irisan. Kalau gabungan itu mau sama mau beda masuk semua. Kalaupun sama, double itu ditulis satu kali. Tapi kalau dan itu mesti yang sama saja. Nah lagi, saya kasih contoh lagi deh. Nih misalkan supaya lebih paham. Ini misalkan ada min 1 sama misalkan 5 lagi deh, 5. Min 1-nya ke sana. Himpunannya ya. 5-nya juga ke sana. Nah, ini kalau saya menggunakan atau, gabungan ya, atau himpunannya adalah X lebih besar sama dengan min 1. Itu kalau atau. Kenapa atau? Ya atau itu mau sama, mau beda, ya itulah ditulis gabungan semuanya. Ini SMP nih ya. Kalau double ini yang 5 ke kanan ini kan double ya. Kena 2 nih. Itu ditulis satu kali. Nah, tapi kalau misalkan kita menuliskan dengan dan, kalau dan itu mesti yang dua-duanya memenuhi. Gitu, dua-duanya memenuhi. Kalau dan apa jawabannya? Kalau dan X lebih besar sama dengan 5. Karena yang double itu yang 5 ke kanan, ini double. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau dan itu mesti ada yang sama. Ya yang sama itu kalau dan, jadi dua-duanya mesti ada yang sama. Tapi kalau atau enggak, gabungan. Sehingga kalau misalkan kemungkinan yang ke satu jawabannya himpunan kosong. Kemungkinan yang kedua jawabannya X elemen bilangan real, semua X betul. Kalau union gabungan atau ini jawabannya ada jawaban yang satu kosong, yang satu semua X betul. Jawabannya jadi apa kalau atau? Ya jawabannya semua X memenuhi, X elemen bilangan real. Tapi kalau kita menggunakan dan, yang satu himpunan kosong, yang satu semua himpunan X betul, 1 dan 2 kan nggak ada yang sama kan? Maka kalau kita menggunakan dan, jawabannya adalah himpunan kosong. Seperti itu. Nah ini SMP sebetulnya ya. Jadi di sini kayaknya kita nggak begitu bahas tentang ini lagi. Nah, jadi kalau yang kemungkinan yang ke satu tadi jawaban kita X lebih besar sama dengan 2. Sedangkan kemungkinan yang keduanya adalah tidak memenuhi, nggak ada jawaban yang pas. Jadi himpunannya apa? Karena kita bacanya atau ya, maka himpunannya adalah, kita kalau menulis lengkap X demikian sehingga X lebih sama dengan 2 dan X elemen bilangan real. Nah, gitu. Ingat atau ini atau. Nah, mungkin soal kelima nanti teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Kita lanjut nih. Ya, jadi 2 masuk nggak? 2 masuk. Gitu, karena kita menggunakan atau. 2 masuk ya. Nanti bisa kalian coba. Soal yang kelima nih. Wah, ini soal kelima ini ada mutlak di dalam mutlak nih. Jadi gimana menyelesaikannya? Ini sebetulnya sama-sama panjang, cuma kalau kami lebih enak, ini suka-suka loh ya, suka-suka kalian. Kalau saya lebih enak itu yang diselesaikan yang dalam dulu nih, mutlak yang dalam dulu.
Nah, ini kita buat di sini misalkan yang ke satu itu X min satunya kita anggap positif. Lah min 2-nya kok nggak ikut? Nggak usah diikutin, nggak apa-apa 2-nya. X yang di dalam mutlak aja. Jadi X lebih sama dengan 1. Ini kita anggap positif ya. Maka yang dalam mutlak adalah 3X min 2. Nah, ini jadi positif, jadi nggak dikalikan apa-apa ya. Jadi begini, sama dengan 4X plus 2. Nah, ini kita selesaikan apa adanya. Jadinya kan 3X min 2 dikali X min 2X, min 2 dikali min 1 plus 2. Sama dengan 4X plus 2. Nah, kita, wah ini udah bisa simpel nih. 3X min 2 itu kan jadi X ditambah 2 ya. Sama dengan 4X plus 2. Nah, di sini ada mutlak lagi nih. Ya udah kita selesaikan menggunakan konsep lagi nih. Jadi ini ada lagi kemungkinan yang ke satu lagi nih. Kemungkinan yang ke satu. Jangan satu ya, nanti satunya ada double. A deh, A. Yang A dulu. A kita anggap X plus 2-nya itu positif. Jadi kan X lebih sama dengan min 2. Oke, karena positif, maka kita buat X plus 2 ya, tetap sama dengan 4X plus 2. Ini saya langsung saja, maka X min 4X jadinya min 3X. Supaya cukup tempatnya, 2 min 2 adalah 0. Maka kita dapatkan X sama dengan 0 dibagi min 3 adalah 0. Nah, kalau kayak gini, 0 ini mesti memenuhi, X yang kita dapatkan mesti memenuhi dua ketentuan, yaitu mesti nilainya di atas negatif 2 dan nilainya juga mesti di atas 1. Nah, ini dan bacanya loh ya. Nah, apakah 0 nilainya di atas min 2? Betul. Tapi apakah 0 nilainya di atas 1? Salah. Maka 0 ini tidak memenuhi. Jadi dua-duanya mesti pas. Kayak yang A tidak memenuhi ya. Kemudian kita coba yang B. Yang B kita anggap X plus 2-nya adalah negatif. Maka X lebih kecil min 2. Nah, jadi X min 2-nya, X plus 2-nya kita kalikan negatif ya. Jadi negatif X plus 2 sama dengan 4X plus 2. Kita kalikan min X min 2 sama dengan 4X plus 2. Nah, ini 4X-nya saya pindah nih, jadi min X min 4X itu adalah min 5X. Sama dengan 2 tambah 2 ya, jadinya 4. Maka X sama dengan min 4/5. Waduh, ini mepet banget nih. Nah, kita cek di sini. Apakah, ini kan X-nya negatif 4/5. Apakah negatif 4/5 itu nilainya di bawah negatif 2? Ya, salah ya. Karena 4 bagi 5 itu 0,2. Ya, pasti lebih gede sebetulnya. Jadi ini aja sifat yang ke satu aja udah nggak memenuhi ya, jadi nggak usah naik ke atas, udah langsung aja ini TM tidak memenuhi. Oke, kita coba tadi kemungkinan yang kedua, jika X min 1-nya, jadi ini kemungkinan yang ke satu, yang X min 1-nya positif nggak ada yang memenuhi ya. Kemungkinan yang kedua, jika X min 1-nya itu negatif, jadi X-nya lebih kecil 1. Nah, kita tuliskan di sini, di mana ya? Sini deh. Jadi kan 3X min. Nah, ini hati-hati nih. Min 2. Nah, X min 1-nya kan saya langsung saja saya kalikan dengan negatif kan? Karena X min 1-nya kita anggap negatif, maka saya kalikan dengan negatif. X dikali min 1 adalah min X. Min 1 dikali min 1 adalah plus 1. Nah, ini saya langsung ya, supaya tempatnya cukup. Sama dengan 4X plus 2. Nah, ini kalau teman-teman ada yang nggak paham, langsung tanyakan aja. Gitu. Jadi di sini 3X min 2 dikali min X adalah plus 2X. Min 2 dikali plus 1 adalah min 2. Sama dengan 4X plus 2. Oke, jadi di sini adalah 5X min 2 sama dengan 4X plus 2. Nah, ini muncul mutlak lagi di sini. Kita selesaikan lagi deh yang A kali ini. Kemungkinan yang A, yaitu 5X min 2 kita anggap positif atau 0. Jadi 5X 2 ini X, wah ini
panjang banget nih. Ini ya. Wah, nggak kelihatan nih. Nah, oke, karena positif, jadi kita tulis apa adanya. 5x min 2 sama dengan 4x plus 2. Saya langsung aja ya, 5x min 4x adalah x, plus 2 tambah lagi 2 adalah 4. Nah, kita dapatkan x-nya 4. Tapi kalau kita lihat, cek dulu nih, x sama dengan 4, apakah nilainya 4 di atas 2/5? Oh, betul. Tapi di sini 4 apakah nilainya di bawah 1? Salah ya. Jadi ini tidak memenuhi lagi nih. Waduh, jangan-jangan kita udah hitung capek-capek nggak ada jawabannya. Kita coba soal yang B. Ketentuan yang B ya. Jadi 5x min 2 lebih kecil 0. Nah, ini sebetulnya x-nya sama aja ya. X-nya sama aja dengan yang ini nih. Jadi langsung saja saya tuliskan di sini. Maka x-nya tinggal tandanya dibalik aja nih. Tuh. Pasti sama kok nilainya. Nggak akan beda. Gitu ya. Maka ini yang negatif ya, jadi saya kalikan dengan negatif. Jadi min 5x min 2 sama dengan 4x plus 2. Nah, ini saya kalikan negatif, jadi min 5x ditambah 2 sama dengan 4x ditambah 2 juga. Nah, min 5x min 4x min 9x ya. Nah, ini 2 min 2, 0. Maka X sama dengan 0 dibagi min 9 juga 0. Nah, kita cek nih. Apakah 0 itu nilainya di bawah 2/5? Oh ya, betul. Lebih kecil ya. Apakah 0 nilainya di bawah 1? Oh, betul. Nah, semua memenuhi. Maka jawabannya yang ini nih. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, tulis di sini, himpunan penyelesaian sama dengan 0. Udah capek-capek ngitung, jawabannya 0. Nah, ini dia jawabannya loh. Tapi kok yang 1A tadi 0 tidak memenuhi? Hati-hati. Memang kalau kita menggunakan penghitungan yang kemungkinan ke 1A tadi, itu memang jawabannya nggak ada. 0 itu nggak masuk. Tetapi di kemungkinan 2B itu 0 masuk. Karena kita menggunakan atau, 1 sama 2 itu atau gabungan, maka kesimpulannya 0 itu masuk. Jadi teman-teman jangan ngitung setengah-setengah, ngitungnya langsung semuanya. Kayak gitu. Dan sama atau ya. Dan sama atau. Hati-hati. Tuh. Ingat loh. Jadi kalau ada 2, yang satu x tidak sama dengan 0, x1 misalkan. Yang kedua x2-nya sama dengan 0. Kalau kita menggunakan atau, maka jawabannya adalah x sama dengan 0. Atau. Karena itu gabungan. Tapi kalau kita menggunakan dan itu yang sama saja. X1 tidak sama dengan 0, yang kedua X2-nya sama dengan 0. Ya tentu nggak sama. Yang satu 0-nya masuk, yang satu nggak. Nggak ada yang sama kan? Maka jawabannya adalah himpunan kosong. Kalau kita menggunakan dan. Jadi hati-hati, kemungkinan 1 dan 2 itu atau. Gitu ya, hati-hati. Jangan sampai salah. Tapi, kalau ini kita bacanya ke atas nih, nah, yang tadi ya, misalkan 0 nih, X sama dengan 0. Nah, ini kita mesti memenuhi, apakah 0 nilainya di atas min 2? Oh, betul. Nah, dan apakah 0 nilainya di atas 1? Nah, itu dan bacanya. Oh, jawabannya salah. Maka tidak memenuhi. Gitu. Jadi bacanya dan kalau ke atas. Tapi kalau ke samping, kayak 1 dan kedua tadi, itu bacanya atau. A sama B juga bacanya atau. Karena ke samping. Tapi kalau ke atas, bacanya dan. Nah, ini lama-lama teman-teman pasti nanti paham. Jika belum paham, silahkan komen aja. Nanti kami akan menjelaskan atau bahkan kami akan kasih soal lagi penjelasan supaya teman-teman lebih paham. Dan sebelum kita sudahi video ini 5 saja ya, kita akan mengingatkan kembali nih teman-teman untuk follow akun kami di IG, di Line, di Facebook, dan juga di YouTube. Pokoknya semua video akan kami upload di YouTube. Dan kalau teman-teman punya akun TikTok atau Hello, kami sudah ada di situ. Isinya tentang bukan soal ya, tentang langkah-langkah cepat, tips menyelesaikan cepat matematika. Dan videonya itu maksimal 1 menit. Pokoknya kita jelasinnya dengan cepat-cepat supaya unik gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa follow tuh. Jadi banyak banget ilmu yang teman-teman bisa dapatkan. Dan kami ingatkan lagi, kalau teman-teman belum melihat bagian yang ke-1, silahkan dilihat. Nah, yang ini adalah bagian yang kedua, dan tunggu bagian yang ketiga dengan tipe
bentuk mutlak yang lain. Oke, sekian pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.